Selamat pagi, Bu Dewi. Perkenalkan, nama saya Sheila Jayanti Rusli, kelas 12 IPS 6, absen 30. Sekarang saya akan mempresentasikan proposal usaha saya, yaitu The Next Generation of Pisang Goreng. Untuk daftar isi proposal kami, yang pertama ada produk usaha, yang kedua analisis usaha, yang ketiga analisis pasar, yang keempat perhitungan keuangan. Yang pertama, PT Kusuka Belajar Juga, itu merupakan nama perusahaan kami. Bagete adalah banana nugget ala baget. Nama baget sendiri itu diambil dari singkatan nama olahan kami, yaitu banana nugget. Agar terkesan lebih menarik, kami memutuskan untuk memberi nama bagete yang terinspirasi dari roti khas Prancis, yaitu baguette. Tentang pisang nugget sendiri, pisang nugget merupakan modifikasi dari pisang goreng yang terkenal di masyarakat Indonesia. Jika pisang goreng hanya menggunakan tepung terigu saja untuk melumuri luarnya, berbeda dengan pisang nugget yang menyerupai nugget, yakni ditambahkan tepung roti. Sosok yang menginspirasi kami yaitu ada Steve Jobs. Dia merupakan salah satu pendiri perusahaan HP terbesar, smartphone terbesar di dunia, yaitu Apple. Untuk bisnis overview, adalah latar belakang problem yang usaha kami hadapi itu masyarakat merasa suntuk dalam menyantap pisang goreng yang itu saja, maka kami memberikan solusi modifikasi pisang goreng tersebut menjadi pisang nugget yang lebih beragam dan lebih diminati generasi masa kini. Our team itu saya sendiri, Sheila Jayanti Rusli, sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Kepala Bagian Marketing, dan teman saya, Igusti Ayumira Ananda Putri, sebagai Direktur dan Kepala Bagian Produksi. Untuk visi, misi, dan tujuan, misi kami itu mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dalam masyarakat agar lebih bervariasi dan lebih diminati masyarakat. Untuk visinya yang pertama menjadikan usaha pisang nugget yang dapat bersaing di pasaran. Yang kedua, membangun dan mengembangkan variasi jajanan pisang nugget. Yang ketiga, melestarikan jajanan tradisional agar tidak hilang dimakan zaman. Tujuannya itu untuk memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan masyarakat. Lanjut ke analisis usaha. Analisis usaha terdiri dari marketing mix dan manajemen produksi. Untuk marketing mix ini ada produk. Produk kami adalah bagete banana nugget. Untuk peralatan yang kami gunakan, menggunakan peralatan sesuai standar dan higienis. Jadi kami mencuci bersih semua peralatan yang akan kami gunakan. Yang kedua ada bahan. Bahan utama yang kami gunakan adalah pisang kepok, yang ditambah oleh bahan-bahan pendukung yang tentu saja berkualitas dan sehat, sesuai standar kesehatan. Yang ketiga, proses pembuatan. Untuk hari pertama, kami membeli bahan. Yang kedua, memulai proses produksi. Yang ketiga, tahap akhir produksi dan pengemasan produk. Lalu ada promotion. Produk kami itu bagete banana nugget dengan tagline The Next Generation of Pisang Goreng. Untuk price-nya, harga pasarannya itu berkisar 15.000 sampai 20.000 rupiah. Untuk kelas kami menggunakan home store atau online shop yang di rumah, di jalan Hayam Wuruk dan pasar. Untuk segmenting seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Untuk target pasar ada mahasiswa, karyawan, dan lain-lain. Untuk positioning terdiri dari berbagai macam varian yang menarik sehingga dapat bersaing di pasaran. Untuk people atau ciri-ciri
ketenaga kerjaan kami. Yang pertama ramah dalam pelayanan, tanggap dan cekatan, dan tentu saja profesional. Prosesnya itu ya, proses dalam pemasaran yang hari pertama survei mengenai produk di pasaran, hari kedua menyiapkan iklan dan akun media sosial guna mendukung proses marketing. Yang ketiga dimulainya periklanan di akun media sosial dan membagikan brosur. Hari keempatnya transaksi jual beli. Untuk lalu lanjut ke physical evidence. Yang pertama itu ada logo perusahaan kami dan logo produk yang akan kami berikan. Yang kedua ada contoh dari produk yang akan kami pasarkan. Yang ketiga ada contoh penyajian dan kemasan menggunakan kotak kertas yang ramah lingkungan. Yang keempat ada logo-logo akun media sosial yang akan kami gunakan. Lalu ada logo rumah karena kami melakukan produksi di rumah. Yang terakhir ada gambar servis yang kami dapat berikan, yaitu service delivery. Kalau people opinion adalah pendapat orang-orang tentang pisang nugget. Ada yang bilang perbanyak rasa dan varian masa kini seperti taro, green tea, dan lain-lain. Ada juga yang bilang banana nugget unik banget dan inovatif. Ada juga yang bilang rasa pisang tidak tertutup walau dicampur dengan tepung. Untuk political power, kita tidak menggunakan plastik demi menjaga bumi dan kelestarian bumi. Jadi kita menggunakan kemasan box kertas yang yang eco-friendly, dan kita juga kalau menggunakan peralatan makan plastik, jadi kita pakai tusuk gigi. Lanjut ke manajemen produksi. Hari pertama kegiatan awal produksi, hari kedua pencarian dan penentuan bahan baku, hari ketiga proses produksi, dan hari keempat pencatatan keuangan. Untuk penggunaan bahan baku, kami menggunakan pisang kepok sebanyak 500 gram dengan total Rp5.000, tepung terigu 150 gram dengan total Rp1.500, lalu susu bubuk 30 gram dengan total Rp3.000, gula pasir 15 gram dengan total Rp200, telur ayam 4 butir dengan total Rp10.000, tepung roti 1 saset dengan sebesar 10.000, minyak goreng 400 ml dengan total Rp6.000. Dengan total penggunaan harga baku yang kita keluarkan itu Rp35.700. Untuk daftar peralatan, kami menggunakan mangkok sebanyak 3 buah, garpu 2 buah, sendok 2 buah, pisau 1 buah, penggorengan 1 buah, spatula 1 buah, piring 1 buah, dan talenan 1 buah. Biaya perlengkapan lainnya. Biaya perlengkapan yang lainnya yang kita gunakan itu box kertas yang dengan total Rp7.600, susu gigi Rp5.000, tisu Rp6.000, dengan total perlengkapan lainnya sebesar Rp17.600. Biaya operasional terdiri dari transportasi, gaji atau BTK, dan gas LPG 3 kilo, dengan total biaya operasional sebesar Rp70.000. Proses produksi yang pertama adalah perencanaan, proposal, dan ide gagasan. Yang kedua, pembuatan cara mengolah, dan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada pisang matang, tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, telur kocok, garam, dan vanili. Untuk bahan pencelupnya, kami menggunakan tepung terigu, telur kocok, dan tepung panir.
Cara membuatnya, yang pertama campur semua bahan menjadi satu dan aduk rata. Yang kedua tuang ke loyang 20 kali 10 cm yang udah dilapisi oleh baking paper atau diolesi oleh minyak. Yang ketiga kukus selama 25 menit, dinginkan lalu potong sesuai selera. Yang keempat celupkan ke dalam tepung terigu, lalu telur, lalu dibalut oleh tepung panir. Yang selanjutnya panaskan minyak goreng, kemudian goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Lalu sudah siap disajikan dan ditambah topping sesuai selera. Tahap ketiga itu ada pengemasan, gunakan paper box yang ramah lingkungan. Lalu ada evaluasi, mengevaluasi kegiatan kinerja selama proses produksi. Lalu analisis pasar. Analisis pasar itu ada SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk kami itu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Produk kami ini tidak bisa mencakup lokasi yang jauh, jadi cuma bisa di dalam kota aja, nggak bisa sampai keluar kota. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluangnya itu kami tahan lama apabila diletakkan di dalam lemari pendingin, tapi itu cuma bisa bertahan selama 1-2 hari. Jadi tetap saja pisang nugget kami ini harus dimakan secepat mungkin. Lalu threat atau ancaman, terdapat banyak pesaing lainnya yang menggunakan pisang nugget sebagai usaha mereka. Selanjutnya perhitungan keuangan. Perhitungan keuangan itu ada break-even point, jadi di mana usaha kami ini tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Untuk BEP ada 4 kriteria. Yang pertama ada fixed cost, itu sebesar Rp40.000. Yang kedua ada variable cost sebesar Rp65.700. Yang ketiga ada kontribusi per unit sebesar Rp12.662. Dan yang keempat adalah harga penjualan. Harga satu boxnya itu Rp20.000. Untuk BEP unit dan BEP harga. BEP unit kami dibulatkan menjadi 3 unit. Jadi kesimpulannya, usaha kami akan mengalami keuntungan apabila kami sudah menjual sebanyak 3 unit. Dan BEP harga itu sebesar Rp109.021. Untuk harga jualnya, kami membulatkan menjadi Rp20.000, dan untuk biaya produksi kami mengambil laba 50%, sehingga kami mendapat biaya produksinya itu Rp151.420.000. Untuk asetnya, kami menggunakan uang kas sebesar Rp100.000. Untuk liabilitasnya belum ada sampai saat ini, jadi equity kami Rp100.000. Estimasi pengeluaran kami sebesar Rp123. Dan estimasi laba kami Rp124.300. Untuk presentasi laba kami sebesar 1,40%. Sekian dari presentasi proposal usaha saya. Jangan lupa tunggu usaha kami untuk launching, dan jangan lupa untuk membeli. Terima kasih.